keras, jadi bukan keluar suaranya. Indonesia bangsa yang tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, kita satu, satu padaku semuanya, dengan jiwa yang bersatu. Indonesia tanah airku, tanahku darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaan, Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Anak-anakku yang saya cintai dan para guru yang saya banggakan, selamat pagi semuanya. Anak-anakku, kali ini Ibu akan mengajarkan kepada kalian semuanya tentang globalisasi. Globalisasi ini mudah sekali diucapkan, tapi sebetulnya di dalam prakteknya kita akan mengalami, termasuk usia kalian. Kalian akan terpengaruh dengan impact dari atau dampak dari globalisasi ini. Jadi globalisasi itu adalah interaksi antar manusia, interaksi macam-macam interaksi manusianya, mulai komunikasi, karena bukan hanya kalian berkomunikasi, tapi interaksi ini adalah pertukaran budaya, pertukaran keilmuan, pertukaran macam-macam. Itu yang disebut globalisasi. Dan ini siapapun tidak katakan, tidak ada yang bisa menghentikan globalisasi. Karena itu akan terjadi terus-menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau semakin maju pengetahuan, maka globalisasi sama sekali tidak ada yang bisa mencegah. Siapapun. Jadi misalkan gini, ada yang ngomong, Bu, gimana ya supaya ada pesaing? Karena tidak ada proses di dunia ini tanpa ada komunikasi. Jadi karena itu yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa baik dengan siapapun saja. Kita harus bisa berkomunikasi dengan siapapun saja. Karena dari komunikasi itu maka akan melahirkan kecerdasan.
globalisasi. Globalisasi ini mudah sekali diucapkan, tapi sebetulnya di dalam prakteknya kita akan mengalami, termasuk usia kalian. Kalian akan terpengaruh dengan impact dari atau dampak dari globalisasi. Jadi globalisasi itu adalah interaksi antar manusia, interaksi macam-macam interaksi manusianya, mulai komunikasi, karena bukan hanya kalian berkomunikasi, tapi interaksi ini adalah pertukaran budaya, pertukaran keilmuan, pertukaran macam-macam. Itu yang disebut globalisasi. Dan ini siapapun tidak dikatakan, tidak ada yang bisa menghentikan globalisasi. Karena itu akan terjadi terus-menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau semakin maju pengetahuan, maka globalisasi sama sekali tidak ada yang bisa mencegah. Siapapun. Jadi misalkan gini, ada yang ngomong, Bu, gimana ya supaya ada pesaing? Karena tidak ada proses di dunia ini tanpa ada komunikasi. Jadi karena itu yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa baik dengan siapapun saja. Kita harus bisa berkomunikasi dengan siapapun saja. Karena dari komunikasi itu maka akan melahirkan kecerdasan. Ya, anak-anakku. Jadi kemudian yang kedua adalah bagaimana cara menghadapi globalisasi. Ini yang sangat penting untuk kalian ketahui. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu bagaimana cara menghadapi globalisasi, maka kita akan kalah. Globalisasi yang sesungguhnya itu adalah persaingan. Tapi gimana menjelaskan ke orang? Nah, ini kalian perlu belajar supaya interaksi itu kalian bisa pahami sehingga nyambung. Kalau satunya ngomong ke sana, satunya ngomong ke sana kan nggak ketemu. Tapi kalau kita kemudian memahami, kalau kita tahu, kita cerdas di komunikasi, oh anak ini begini, anak ini nggak perlu minder, nggak perlu ragu. Ya, seperti yang Ibu katakan tadi, karena masa depan adalah milik kalian. Kalau kalian tahu bagaimana memanfaatkan semuanya, memanfaatkan teknologi, memanfaatkan waktu, sehingga kemajuan akan datang dan keberhasilan akan sukses kepada dari kalian. Jadi bagaimana ya cara kita tetap mengatasi komunikasi meskipun di dalam masa pandemi ini? Ya, jadi anakku, pandemi itu memang sesuatu yang datang yang tidak terduga sama sekali. Anakku bayangkan, kalau kita nggak dulu ya zaman dulu, kita nggak punya telepon, kita nggak bisa komunikasi. Cuci tangan dan gunakan masker. Harus supaya tidak kemudian kita kembali ke awal. Kita harus terus jalan terus, maju terus. Tidak boleh mundur. Kalau kita kemudian ada masalah, segera lapor. Jadi jangan ditunda. Tidak ada yang memalukan karena sakit ini. Tapi memang harus diantisipasi secepatnya. Jadi ini bukan aib. Sakit ini bukan aib. Tapi kalau terjadi, maka kita harus segera tangani supaya
menjalan kemana-mana. Kita harus disiplin. Kalau kita disiplin, kita insya Allah tidak akan terkena penyakit. Saya mohon para guru bisa membawa properti, kalau juga anak-anak, properti untuk makan sendiri-sendiri. Tidak boleh makannya bergabung, tidak boleh berkelompok, supaya kita bisa mencegah penularannya. Itu tugas para guru, para kepala sekolah. Kita coba lebih awal supaya nanti Januari saat kita harus masuk, kita tahu kekurangan dan kekurangannya. Tolong kalau ada yang kurang segera laporkan ke kami supaya kita bisa sempurnakan. Terima kasih dan terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Selamat belajar. Kalau kita mau dipercaya orang, maka kita harus bisa membuat orang lain itu percaya. Contohnya misalkan tadi dikatakan kalian harus disiplin. Jadi pegang itu, kalau kita bisa disiplin, sekolah kita akan bisa terus ya. Jangan rebound, jangan kembali lagi. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Salam semua untuk anak-anakku tercinta dan salam hormat untuk para kepala sekolah dan para guru. Terima kasih. Yang itu gimana nampaknya? Yang volume iya, anunya itu di atas itu medium ini. Ini nanti biar dikasih gantian nantinya. Biar dikasih. Iya. Kalau ini kasih apa golongan apa ventilasi. Jadi kacangnya ini Pak. Soalnya gila apa kondisi pandemi ini nggak boleh tertutup. Iya. Jadi saya berapa kali lolos Pak. Sobatku positif, ya jalannya positif. Tapi kenapa? Karena jendela mobil itu selalu saya buka. Iya. Jadi tiap hari saya jendela mobil itu saya buka. Apa gitu? Enggak ada itu. Enggak buka. Oh iya lah. Iya. Kenapa? Dia baru dibikinkan. Kapolda juga kan, Pak Kapolda di sini juga akan ngajar. Jadi yang paling penting adalah bagaimana membangkitkan semangat anak-anak yang mungkin sudah terlalu lama, mungkin biasanya mungkin biasanya tidak ada yang masih tidur, mungkin juga bosan dia satu jam dia duduk cantik gitu ya. Iya, mungkin juga itu mungkin bisa untuk masa transisi. Tapi nanti kalau lama-lama ya mereka udah biasa. Cuman kan mereka memang harus kita ajarkan disiplin untuk
supaya tidak ribut gitu. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Ya, nanti kan anak-anak ini kan kita lakukan kalau surat kelar, mereka bisa masuk. Nah, sehingga nanti kalau Januari pemerintah pusat sudah memerintahkan kita bisa jalan, kita punya punya experience, punya pengalaman apa yang terjadi di sini sehingga nanti tidak terjadi lagi di tempat lain. Sudah bagus, protokolnya sudah kita lakukan, cuman kan kita tidak boleh lengah, namanya juga anak-anak, ya toh. Iya. Oh iya, ya kita akan terus. Saya sampaikan kita akan terus, dan kemarin ternyata memang betul. Saya sempat mendengarkan waktu itu hasil dari Mendagri, Pak itu Pak Menteri BUMN, ternyata tetap Menteri Kesehatan ternyata tetap meskipun vaksin ada, tetap protokol 3M itu tetap dijalankan, dan itu sudah memang saya minta seluruhnya, biarpun ada vaksin tetap protokol tetap ada gitu. Dan alhamdulillah, dan ini alhamdulillah tadi sudah simulasinya sudah disiapkan, dan itu juga yang memang diminta oleh perguruan tinggi kesehatan ya, itu ada simulasi supaya kita punya experience. Jumlah yang terbatas, sementara saya nggak biasa kok ini dapat, ini nggak dapat, itu saya nggak biasa. Ini Pak Sekda dan Dinas Kesehatan sudah kami minta kalau memang itu nanti kita akan siapkan seluruhnya untuk warga Surabaya. Jadi kemarin sudah saya hitung, kita sudah hitung, nanti kami nggak gunakan dana APBD, kami sudah punya CSR yang kita simpan, maksudnya belum kami ambil, nanti terus kita takut. Ya masih di tempatnya, baik ada di PDAM maupun di BKP, masih di mereka uangnya, bukan di aku. Nanti itu yang kita gunakan untuk menutupi kekurangannya untuk vaksin. Kalau nanti dari pemerintah pusat kurang, karena yang dibutuhkan kan guru, terus tenaga medis itu nanti kalau kurang untuk warga yang lain itu kita siapkan dari CSR tadi. Iya, malah kemarin itu kalau di pemerintah pusat itu yang diumumkan sampai 56, bukan 21 sampai 56 kalau nggak salah. Atau nuwun ya Bapak Ibu. Jadi biasanya nanti kalau awalnya kelas ini besoknya sama dulu gitu, biar nggak jualan gitu. Atau uang Atas nama siapa?
Rizky Ardiansa Risma. Iya. Oh, oke.